Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami, yaitu tentang peraturan perundang-undangan terkait disabilitas. Nah, dalam presentasi kali ini nanti ada beberapa poin pembahasan yang akan kami sampaikan, diantaranya yaitu status undang-undang disabilitas, yang kedua adalah latar belakang, kemudian ada dasar hukum, ada penjelasan umum, dan yang terakhir ada isi. Nah, sekarang kita mulai dari status undang-undang disabilitas yang akan dipresentasikan oleh Saudara Iwan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai status undang-undang disabilitas. Jadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini merupakan undang-undang yang membahas tentang penyandang disabilitas, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Adapun akibat dari perubahan undang-undang ini yaitu digantinya istilah dari yang awalnya penyandang cacat setelah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka penyandang cacat itu diganti dengan istilah baru yaitu penyandang disabilitas. Nah, mungkin untuk sebagai awalan mengenai status Undang-Undang disabilitas, mungkin itu dulu. Bisa dilanjut mengenai pembahasan selanjutnya mengenai latar belakang. Ya, selanjutnya mengenai latar belakang adanya UU Disabilitas. Yang pertama, NKRI menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, miskin yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Kemudian untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diberlakukan peraturan undang-undang yang dapat menjamin pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, itu sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat 2 yang membahas bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lalu ada Pasal 28I ayat 1, 2, 4, dan 5. Pasal ini itu membahas bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penjelasan umum tentang Undang-Undang Disabilitas. Yang pertama adalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dari suatu negara. Jadi negara kita ini, Republik Indonesia, baik rakyatnya maupun pemerintahannya itu sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak dan martabat dari setiap manusia, setiap rakyatnya. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia itu bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan juga dipertahankan sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas ini dapat diwujudkan.
Yang selanjutnya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintahan Indonesia untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk para penyandang disabilitas. Yang terakhir adalah pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin, serta bermartabat. Di slideshow. Oke. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat beberapa bab yang terdiri, yaitu pertama bab pertama yang berisi ketentuan umum yang terdapat 3 pasal. Contohnya pasal 3 mengenai tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang bab kedua berisi ragam penyandang disabilitas dan terdapat 1 pasal, yaitu pasal 4 mengenai ragam penyandang disabilitas. Bab ketiga berisi hak penyandang disabilitas, terdapat 22 pasal. Contohnya bagian ke-13 pasal 17 mengenai hak kesejahteraan sosial. Bab keempat berisi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdiri dari pasal 27 sampai 128. Contohnya bagian kedua pasal 28 sampai 29 mengenai keadilan dan perlindungan hukum. Bab kelima tentang koordinasi terdiri dari pasal 129 dan 130. Contohnya pada pasal 130 ayat 1 yang berbunyi pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kewenangannya. Bab keempat tentang Komisi Nasional Disabilitas terdiri dari pasal 131 sampai 134. Contohnya pasal 131 yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga non-struktural yang bersifat independen. Next. Next, bisa di next. Kemudian pasal 7 tentang pendanaan. Next, sebelumnya. Kemudian pasal 7 tentang pendanaan, terdapat 1 pasal, yaitu pasal 135. Contohnya ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian bab ke-8 tentang kerjasama internasional terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 130 mengarus utamakan isu disabilitas dalam menjalin kerjasama internasional. Kemudian dalam bab 9 tentang penghargaan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 138 sampai 141. Contohnya pasal 138 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan penyandang disabilitas. Pasal bab 10 tentang larangan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 142 dan 143. Contohnya pada pasal 142 berbunyi, setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Kemudian melanjutkan mengenai isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas, bab 11 tentang ketentuan pidana. Terdapat 2 pasal, yaitu pasal 144 dan pasal 145. Salah satu contohnya yaitu pasal 145 yang berbunyi, setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian bab 12 tentang ketentuan peralihan
terdapat dua pasal, yaitu pasal 146 dan 147. Contohnya yaitu pasal 147 yang berbunyi tindakan hukum berdasarkan UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3670 tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir. Kemudian isi terakhir dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas yaitu bab 13 tentang ketentuan penutup, terdapat 6 pasal yaitu pasal 148 sampai pasal 153. Salah satu contoh dari pasal ini yaitu pasal 148 yang berbunyi istilah penyandang cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai penyandang disabilitas sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Mungkin itu saja mengenai isi dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Baik, lebihnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.